Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah pagi ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Mazmur 67 ayat 4 dan 5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Jemaat disilahkan duduk. Kalau hari ini kita masih ada, kita diberikan kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan terus memelihara hidup kita, menyediakan apa yang kita perlukan setiap hari. Itu kita percaya bahwa rahmat-Nya luar biasa kepada kita. Mari kita muliakan Dia dengan pujian besar setiamu. Matahari serta bulan dan bintang. Matahari serta bulan dan bintang yang beredar puji Tuhan. Musim Tuhan yang diampuni, hidup sentosa. Dosa diampuni, hidup sentosa. Rohmu yang
Mari kita datang di hadirat Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak layak menghampiri Dia, tetapi karena kasih-Nya yang besar, maka Dia melayakkan kita. Mari kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang merendahkan diri kepadamu, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh, dan lengkapilah kami dengan roh yang melelah untuk memberitakan keadilan-Mu, dan mulut kami memberitakan puji-pujian kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sangat besar anugerah Tuhan kepada kita yang terhilang, kita yang mati karena dosa, mendapatkan keselamatan yang kekal. Kita muliakan Dia dengan pujian, sangat besar anugerah. Sangat besar anugerah. Sangat besar anugerah. Tuhan dapat. Berita anugerah bagi kita, Mazmur 25 ayat 11. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku,
sebab kesalahan itu besar. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari Titus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-1. 2-3. Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Jemaat silakan duduk kembali. Yesus adalah gembala yang baik bagi jiwa kita. Bersamanya kita tentram, bersamanya kita dipimpin dan dijagainya baik siang maupun malam. Yesus seperti gembala. Dengan sukacita Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama hidupnya. Tuhan Yesus, sekarang kami Tuhan Yesus, sekarang kami yang wanita bait kedua. Tuhan sudah janji kita orang tahanan sesat. Tuhan memberi perhentian bagi yang menakutkan. Tuhan Yesus, Pria bagian yang ketiga. Kita akan mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan membawa pergumulan kita di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Laus Wahana. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan terus menjaga dan menyertai kami.
Tuhan terus memberikan kepada kami berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa. Pada saat ini Tuhan, kami datang bersama dengan setiap seru doa, setiap pergumulan kami. Kami serahkan Tuhan untuk kesetiaan kami di dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati kami, supaya di dalam memberikan persembahan, kami juga mau memberikan yang terbaik, yang telah terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kami. Dan terlebih dari itu Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati apapun yang menjadi sumber mata pencaharian kami, Tuhan berkati Tuhan, supaya setiap pekerjaan kami juga terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bersama-sama Tuhan untuk Sekolah Kristen Ampenan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya SKA di tempat ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi kota ini. Kami berdoa untuk setiap guru, setiap tenaga pengajar, setiap staf Tuhan yang memberkati di dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberikan semangat, kekuatan, kesatuan hati di dalam melayani setiap anak-anak yang dipercayakan untuk dibina di SKA. Kami berdoa kiranya kehadiran SKA Ampenan ini juga boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk SKA di Bima. Kami bersyukur Tuhan beberapa waktu lalu telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung. Kiranya Tuhan memberkati untuk segala proses ke depannya, proses pembangunan. Tuhan memberkati setiap dana biaya yang dibutuhkan juga Tuhan cukupkan. Kami rindu Tuhan SKA di Bima juga dapat berkembang dengan baik. Setiap guru, setiap tenaga yang mengelolanya Tuhan yang memberkati dengan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kami juga mau berdoa untuk STT Aletea. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa untuk sekolah ini. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati STT Aletea terus menjadi wadah yang baik, di mana setiap hamba-hamba Tuhan boleh dibina, dibentuk untuk melayani Tuhan di ladang pelayanan yang Tuhan percayakan nanti. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk acara wisuda yang akan diadakan beberapa waktu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong setiap mahasiswa yang akan diwisudakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka ke depan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap dosen yang melayani, yang mengajar, setiap staf, setiap karyawan. Tuhan juga memberkati, memberikan semangat dan kekuatan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa setiap seru doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Wanita. Pada Komisi Wanita disilakan. Di saat ku tak
Dengan persembahan pujian dari Komisi Wanita, Tuhan memberkati pelayanannya. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita muliakan Tuhan dengan pujian hati sebagai hamba. Aku tak membawa apapun juga, membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia, padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya pada hambanya di sebelahnya. Setia padamu Bapa, kemenangan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan di mana kita sebagai warga negara memperingati kemerdekaan negara kita. Apakah ada yang terlupakan bahwa kita harus mengibarkan bendera merah putih? Kalau kita di rumah dianjurkan, seharusnya kita sebagai warga negara, sebagai anak Tuhan, mempelopori untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah, bulan Agustus nanti kita ada beberapa acara yang sangat penting, yaitu kita diingatkan tentang panggilan gereja untuk menjadi gereja yang menjangkau jiwa. Karena biasanya kalau gerejanya tidak punya visi menjangkau jiwa, katanya gereja itu sedang menuju kepada kematian. Karena apa? Yang dipikirkan di dalam, akhirnya perang sendiri yang di dalam, ya toh? Sehingga mereka tidak dibuka pikirannya bagaimana sebenarnya ladang Tuhan itu harus digarap. Maka pada Senin 2 minggu lagi, Selasa, Senin 2 minggu lagi kita akan namanya sharing untuk mereka yang sudah pernah belajar EE, ya. Nanti Ibu Lili yang akan mengkoordinir, nanti siap-siap saja. Mereka yang sudah pernah belajar ini nanti kita akan kumpulkan, kita akan sharing, kita akan doa, lalu kita bikin apa yang kita bisa lakukan. Lalu pada hari, kalau tidak salah hari Rabunya, kita akan belajar tentang apa yang sudah dilakukan oleh beberapa rekan-rekan seiman kita di Pulau Lombok ini. Di dalam mereka menjangkau jiwa. Artinya penjangkauan kontekstual. Kita akan undang pembicara. Kita akan tahu apa sih kesulitan-kesulitan pelayanan misi di NTB ini. Ya. Lalu pada hari Jumatnya kita akan ada seminar teologi yang akan dibawakan oleh pendeta Dr. Petrus Pamuji. Lalu pada hari Minggunya kita akan mengadakan kebaktian
pemupukan rohani tentang misi dan kemerdekaan. Jadi 2 minggu lagi itu cukup padat. Maka kita sebagai anggota gereja yang baik, kita siapkan waktu itu. Ya, kita siapkan. Mari kita bersama-sama mengawali bulan kemerdekaan. Saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang penundukan diri sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kita membaca sampai ayat 7 saja, ya. Saya ayat yang ganjil, jemaat ayat yang genap. Demikian kita baca sampai ayat yang ke-7. Saya ganjil, jemaat ayat yang genap. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat datang ke rumah-Mu. Selidiki hati kami, bentuk hati kami, untuk kami diingatkan di nuansa bulan misi dan kemerdekaan ini akan panggilan kami, perubahan hidup yang ada di dalam diri kami, karena kami adalah orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan yang penuh dengan kelemahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa waktu yang lalu ketika saya diberikan kesempatan untuk mengambil cuti, saya berkunjung ke satu kota yang namanya Kota Solo. Ya. Kota Solo ini ada sesuatu yang menurut saya orang yang sudah lama tidak melihat-lihat kota itu, kota yang cukup maju, ya. Saya akan menyoroti ada satu hal, yaitu soal transportasi umum. Pada waktu itu kita menginap di satu tempat yang di depannya itu ada namanya Pasar Gede. Coba diklikkan gambarnya ya. Walaupun kita tidak pernah ke sana, setidaknya ada gambar ini yang saya ambil sendiri ya. Kita nginap di depan, saya diberikan referensi hotel yang murah, kemudian bersih dan nyaman begitu ya. Terima kasih untuk referensinya. Ya, referensi itu membantu dan kita memang kerasan di situ. Kalau tidak salah kita nginap itu 3 malam, ya 3 malam. Saya menyelidiki di transportasi di Kota Solo itu begitu enak begitu. Selain mereka sekarang ini tidak membayar tunai, mereka memakai kartu, ya. Jadi kalau naik siapapun kalau tidak punya kartu tidak bisa naik, ya toh. Tetapi embok-embok pun, orang yang sederhana pun naik pasti punya kartu karena di RT-RT itu sudah diajari bagaimana menggunakan transportasi itu dengan kartu. Yang saya ingin soroti di sini adalah memang di Solo itu transportasi itu saya lihat itu ada 2 bis kota yang ramai. Satu warnanya merah langsung ke bandara, satunya itu biru, jadi keliling gitu ya. Tetapi juga ada yang kalau kita di sini disebut bemo atau mikrolet,
atau sedikit besar dari mikrolet, saya tidak tahu. Pokoknya beberapa macam. Ya, saya selidiki dan saya tanya-tanya. Yang saya ada keunikan adalah setiap transportasi, entah itu bis, entah itu bemo atau apa yang namanya agak besar itu, melewati halte dia selalu berhenti sebentar. Jadi di halte ini dia berhenti sebentar walaupun tidak ada penumpang yang menunggu di situ. Pokoknya mereka itu seperti berhenti sebentar, giginya mungkin dinormalkan sebentar, lalu gigi satu seret, jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Ini kan sesuatu yang menurut saya berbeda. Biasanya kan menuju halte itu kalau ada penumpang ya, atau kalau tidak ada ya cepat-cepat, was gitu. Tetapi ini mereka selalu berhenti sebentar, lalu mereka jalan berhenti sebentar, tertib sekali. Dan memang transportasi umum di sana itu bukan jaraknya itu begitu dekat sekali ya. Mungkin bisa 10 menit, 7 menit sudah lewat. Jadi orang menggunakan transportasi umum itu ya perlu sekali ya. Tidak yang mereka yang membutuhkan waktu jam ini pasti akan tepat. Saya melihat di sini, saya lalu bertanya kepada orang yang jukir di sebelahnya. Apa di halte ini ada apa itu CCTV? Sehingga mereka harus di CCTV. Oh, tidak ada. Saya juga lihat itu ya, ini tidak ada CCTV. Apakah ada alat-alat mendeteksi yang lain? Tidak ada. Oh, mungkin bemo-bemo ini atau bis-bis ini diberi GPS, ya toh? Diberi GPS, dikontrol gitu. Jukirnya tidak tahu. Tapi yang jelas itu ribuan bemo dan sebagainya. Kalau dikasih GPS itu berapa itu Mas Gibran harus siapkan itu, ya kan? Mungkin kalau bis kasih GPS lah. Tapi kalau yang bemo-bemo itu, tetapi yang saya pelajari di sini adalah bicara soal penundukan diri atau ketaatan. Mereka itu begitu taat. Mereka tidak ada yang namanya itu balapan, itu tidak ada. Pokoknya ada halte itu dia, kalau ini ya dia nunggu di belakangnya. Lalu dia berhenti sebentar, jalan lagi. Seperti itu terus. Oh, luar biasa ini. Ini yang namanya bicara soal ketaatan atau penundukan diri. Apakah itu ada GPS-nya? Bisa diselidiki lebih dalam. Apakah ada alat kontrol-kontrol yang lain? Bisa diselidiki lebih dalam. Tetapi yang jelas ketertiban, ketaatan, penundukan diri para sopir-sopir itu ketika dia melihat halte harus berhenti sejenak. Itu yang saya lihat, inilah budaya yang baik. Bapak Ibu, sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu cenderung memberontak, manusia itu tidak mau diatur, manusia itu cenderung maunya sendiri. Tetapi syukurlah kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, sehingga di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kamu adalah ciptaan baru, orang yang sudah dimerdekakan, maka kamu harus berubah, kamu harus dibentuk, kamu adalah orang-orang yang sudah merdeka, kamu harus dibentuk. Salah satu pembentukannya adalah soal penundukan diri. Di dalam perjanjian baru, pada umumnya kata penundukan diri itu dipakai kata hupotasso. Hupo itu bawah atau di bawah. Tasso itu artinya tempat atau posisi. Sehingga hupotasso itu artinya menempatkan diri di bawah seseorang. Menempatkan diri di bawah posisi yang memang dia harus alami. Itu yang namanya penundukan diri. Membaca, merenungkan kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Seperti tujuan secara umum, kitab ini adalah untuk menegur mereka yang hidupnya tidak benar. Hidupnya melenceng, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah merdeka, tetapi hidupnya kadang-kadang mengikuti kehidupan yang lama. Oleh karena itu di dalam bagian ini kita melihat ada beberapa konflik yang terjadi di dalam diri manusia itu. Yang pertama yaitu konflik diri manusia, yaitu keinginan roh dengan keinginan daging. Itu konflik yang pertama.
Konflik di dalam diri manusia itu yang disebutkan di dalam ayat yang ke-1. Itulah yang membuat manusia tidak bisa menundukkan diri. Karena di dalam dirinya masih ada keinginan-keinginan daging. Kesombongan, keangkuhan. Yang kedua di dalam ayat 1-2 kemudian disebutkan ada konflik antara diri kita dengan orang lain. Yaitu iri hati dikatakan di situ. Dengki. Inilah yang membuat konflik di dalam diri manusia. Sehingga sulit untuk menundukkan diri. Ketika kita iri dengan orang lain, maka kita tidak mau menundukkan diri. Bahkan seorang mengatakan bahwa konflik dengan orang lain itu bisa terjadi karena hatinya terluka. Maka dia tidak mau tunduk pada orang lain karena dia terluka. Bahkan luka-luka masa lalu membuat dia tidak mau tunduk. Maka jangan heran kalau ada anak broken, ada anak yang sulit diatur karena dia mengalami luka-luka batin yang belum sembuh. Yang ketiga, kalau kita perhatikan ayat 3 dan ayat yang keempat, konflik diri kita dengan Allah. Tidak mau berdoa dikatakan di sini ya. Ayat yang ketiga. Ayat yang kedua bagian yang terakhir. Kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tetapi tidak menerima apa-apa karena motivasimu itu salah. Jadi ada orang juga konflik dengan Tuhan. Tidak mau doa. Atau berdoa tapi motivasinya salah. Atau berdoa tetapi masih bersahabat dengan dunia. Itu di dalam ayat yang keempat. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Maka jangan kita kembali ke dalam kehidupan yang lama. Kitab Galatia 5 ayat 1 berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ini perintah, nasihat, supaya kita ini yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita terus mengalami perubahan-perubahan hidup. Salah satunya adalah kita mau belajar untuk memiliki yang namanya penundukan diri. Mengapa kita perlu memiliki penundukan diri? Karena di dalam penundukan diri ada kuasa, ada berkat yang akan kita alami. Kita akan melihat yang pertama, ketika kita memiliki hidup yang mempunyai sikap penundukan diri, maka kita akan memiliki kuasa untuk dapat mengalahkan godaan iblis. Kita lihat ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika kita memiliki hati yang tunduk kepada Allah, maka kita akan memiliki kemampuan untuk mengalahkan kuasa iblis. Kita memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Kata tunduk di sini itu artinya taat pada perintah Allah. Kata tunduk di sini itu artinya menempatkan diri di bawah kuasa Tuhan. Kata tunduk di sini adalah sebagai simbol kita ini berserah kepada Tuhan. Maka ketika kita melakukan penundukan diri, maka kita akan dapat melawan godaan-godaan si iblis itu. Itulah yang hendak dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-10. Karena konflik yang saya sebutkan dari ayat 1-4 tadi, itu terjadi karena kita masih hidup dengan menyukai kehidupan yang lama. Konflik dalam diri, konflik dengan orang lain, konflik dengan Tuhan, itu semuanya, kalau kita mau sadar, intervensi dari si iblis. Mulai manusia jatuh dalam dosa,
iblis itu terus bekerja, dan manusia mengalami konflik. Maka kitab Yakobus ini memberikan solusi. Kita harus memiliki penundukan diri, karena dengan penundukan diri kita bisa mengalahkan kuasa iblis itu. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, Yesus pernah dicobai, ya kan, di padang gurun. Lalu Yesus menundukkan diri kepada Allah, yaitu menundukkan diri dengan memegang teguh firman Tuhan. Yesus melawan pencobaan-pencobaan iblis itu dengan berkata, firman Tuhan berkata. Itu berarti Yesus menundukkan diri dengan tunduk kepada firman Tuhan. Itu cara melawan godaan iblis. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus juga boleh dikatakan mengalami konflik di dalam dirinya antara kehendakku atau kehendak Bapa. Iblis juga menggoda dia. Yesus melawan dengan berdoa dan dia berserah kepada kehendak Bapa. Dia menundukkan dirinya di dalam kehendak Bapa. Inilah yang namanya penundukan diri. Maka dia mengalami kemenangan. Kalau Yesus tidak tunduk pada firman Tuhan atau pada kehendak Tuhan, Bapak Ibu bisa menafsir sendiri. Tetapi yang jelas, Yesus the best. Yang menundukkan diri dengan firman Tuhan, dengan doa yang berserah pada kehendak. Permisi tanya kepada kita semuanya. Ketika kita menghadapi konflik, menghadapi persoalan, apakah kita tunduk kepada firman Tuhan? Tunduk kepada kehendak Tuhan? Yang kedua, ketika kita memiliki penundukan diri, kita akan memiliki kuasa untuk mengalami yang namanya keharmonisan hidup. Bicara soal penundukan diri di dalam Alkitab itu cukup luas. Saya akan mengambil yang sesuai dengan kebutuhan kita dan seringkali menjadi pergumulan buat kita. Yang pertama yaitu keharmonisan di dalam keluarga. Ya, keharmonisan di dalam keluarga. Kita melihat di dalam kitab firman Tuhan di dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suamimu adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Mungkin ayat ini tidak senang untuk para istri, disenangi oleh para suami. Bahkan sering kali ketika bertengkar, kamu ingat apa enggak Efesus itu? Ya kan? Sering kali mungkin seperti itu. Tetapi tidak ada di sini, kok tidak ada ya. Bapak-bapak yang di sini baik-baik. Tidak ada. Berarti kan kata tunduk, huposano. Tunduk huposano di sini itu artinya menghormati suami. Loh, menghormati sampai apa batasnya? Batasnya adalah engkau harus menghormati suamimu selama dia tidak melanggar firman Tuhan. Seorang istri harus tunduk kepada suami. Bukan berarti seorang istri itu kehilangan jati dirinya. Karena pernikahan itu bukan menjadi satu dalam arti semua cocok. Bukan. Boleh ada diskusi. Boleh ada argumentasi. Tetapi semua keputusan diterima bersama-sama. Bahkan saya pernah membaca satu artikel ini ya.
Kadang-kadang suami itu ngambil keputusan juga salah kadang-kadang. Tapi keputusan-keputusan yang bukan soal iman lah ya toh. Kadang-kadang ngambil keputusan salah. Misalnya disuruh beli baju, ya itu salah gitu ya. Ya wis, kan nggak bisa dikembalikan, nggak apa, ya wis kita maklumi lah. Nggak perlu sampai dibikin ribut, ya toh, dibikin rame. Ya istri tunduk lah, ya nggak apa-apa lah. Papa memang jarang beli baju sendiri ya toh, harusnya ukuran XL jadi di XXL misalnya. Ya nggak apa-apa lah Pak, nanti kan bisa diganti oleh Tuhan, kasih nanti siapa di gereja yang ukurannya XXL, ya toh. Siapa yang ukuran XL nggak tahu. Jadi istri itu nggak perlu sampai, wah papa ini nggak bisa ngajak, gini, nggak usah. Kadang-kadang suami itu ngambil keputusan salah. Ya keputusan-keputusan seperti itu, belajar untuk tunduk. Apalagi kalau tidak disengaja, tunduk. Tunduk itu juga berarti ini adalah menjadi pedoman di dalam rumah tangga. Istri itu memang harus tunduk, menghormati suami. Ini pedoman yang sudah diberikan oleh Tuhan, patron yang tidak boleh dirubah. Tunduk karena apa? Suami itu adalah kepala, tunduk. Walaupun mungkin istri pendidikannya lebih tinggi, penghasilannya lebih banyak bicara, pokoknya istrinya itu di atas terus lah. Ya toh? Mungkin punya jabatan di gereja, pelayanan di gereja yang lebih bagus daripada suaminya. Tetapi kita ingat, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, istri itu harus tunduk. Ketika kita mengikuti patron Tuhan, pedoman yang diberikan oleh Tuhan, maka rumah tangga itu akan memiliki kuasa untuk harmonis. Tetapi coba kalau tidak ada penundukan, pastilah tiap hari itu sayang sekali. Kita mungkin jarang ya orang yang menikah itu sampai ulang tahun pernikahan itu emas 50 jarang. Sayang sekali kalau kita usia pernikahan berapa tahun, akhirnya kita diisi dengan penderitaan. Kenapa? Karena tidak mengikuti patronnya Tuhan. Pedomannya Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kalau kita tunduk, istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri, keharmonisan hidup, kuasa keharmonisan hidup itu ada. Inilah yang perlu kita pelajari sebagai anak-anak. Yang kedua, ketundukan di dalam kehidupan bergereja. Kita melihat di dalam kitab Ibrani 13 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas. Ibrani 13 ayat 17. Kelihatannya penulis Ibrani ini sedang berbicara tentang pemimpin-pemimpin spiritual. Ya. Karena mereka itu penjaga jiwamu. Dan memang semuanya setuju kalau penulis Ibrani sedang berbicara tentang pemimpin spiritual. Pemimpin spiritual sebagai representasi daripada Kristus yang ada di dalam dunia ini. Pemimpin spiritual, mereka yang sudah ditakbis, mereka yang sudah dilantik, mereka itulah yang akan memegang otoritas di dalam kehidupan gereja, secara khusus di dalam menjaga jiwa. Maka di sini dikatakan engkau harus tunduk. Tunduk di sini artinya mentaati. Mentaati. Apa yang diajarkan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya itu suara Tuhan. Karena itu keluar dari firman Tuhan. Kecuali saya tiba-tiba menubuatkan sesuatu yang tidak benar. Itu jelas bukan suara Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani, baik itu gembala atau siapapun yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, baik itu pelayan-pelayan Tuhan, penatua, guru sekolah minggu dan sebagainya, kita harus menghormati dia. Karena dia itu penjaga jiwa. Kita harus tunduk di dalam kebenaran-kebenaran apa yang disampaikan. Dialah yang punya otoritas, dialah yang punya kuasa.
Dialah yang dipercaya oleh Tuhan karena dia sudah dilantik, ditakbis oleh Tuhan sendiri melalui gerejanya. Kita harus tunduk kepada mereka. Di dalam Alkitab ada 3 bersaudara ini. Coba diklikkan. 3 bersaudara. Musa, Harun, dan Miriam. Nah, para lansia. Yang nomor 1 yang siapa namanya? Siapa dulu? Yang ulang tahun. Ingat cerita ini. Anak yang pertama siapa? Yang nomor 1 siapa? Musa. Masih ingat? Yang nomor 1 itu Miriam. Yang kedua, Harun. Yang ketiga, Musa. Kan gitu ya, Pak? Namanya saya bolak-balik supaya kita tahu. Miriam, ya seorang nabi ya. Harun, imam. Musa, seorang nabi. Di dalam Bilangan 12 terjadi pergesekan. Khususnya Miriam, kakak yang tertua ini iri kepada Musa. Musa sedikit-sedikit Tuhan itu ngomongnya sama Musa. Sama Musa, sama Musa. Ini iri, Miriam ini ngocok-ngocoki sama Harun. Ya. Lalu membuat berita-berita yang nggak benar. Musa itu ngambil istri orang Kusi, orang Ethiopia itu nggak cocok, itu melanggar gini. Apa yang terjadi? Mereka berdua ini merasa orang yang paling tua. Maka seharusnya yang punya otoritas mendengar firman Tuhan itu atau melayani Tuhan lebih hebat itu adalah mereka. Mereka ingin merubah bahwa otoritas itu sudah diberikan kepada Musa sebagai leader, sebagai pemimpin. Tetapi mereka terus menggoncang. Mereka tidak puas dengan kepemimpinan Musa. Dengan cara-cara yang tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menghukum Miriam kena kusta. Sakit yang pada saat itu sakit yang dianggap kutukan dan sakit yang mengerikan. Ya. Mereka kena kusta. Kenapa? Karena tidak tunduk kepada kepemimpinan Musa. Keharmonisan tidak ada kalau seperti ini. Inilah yang membuat akhirnya Musa pun sadar dan yang luar biasa itu Tuhan membebaskan. Ya. Akibat Miriam ini dikutuk ini juga perjalanan orang Israel itu juga terhambat, ya, merusak umat juga. Tapi beruntung kemudian Tuhan memulihkan Miriam. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mentaati apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin yang benar itu harus kita lakukan. Penundukan diri itu harus ada. Kalau saya boleh aplikasikan di dalam gereja, kita ini harus belajar memiliki penundukan diri. Apa yang sudah diputuskan gereja atau apapun juga yang baik, kita harus mentaatinya. Penyakit lama masih saya singgung-singgung ya. Kalau gereja memutuskan ibadat jam 10 malam, ya, maka jemaat yang baik datangnya jam 10 kurang, ya kan? Jangan jam 11. Kalau jam 11 sudah tutup gereja. Artinya apa? Penundukan diri soal waktu. Betul apa tidak? Saya pernah dikritik ini. Kalau Pak Pendeta bikin molor, nanti Pak Pendeta tidak menghargai kita yang on time. Betul juga, betul apa tidak ya? Penundukan diri soal waktu itu penting. Kalau kita punya karyawan, maafkan ini ya, karyawan sering terlambat. Kira-kira ya apa? Kira-kira ya apa? Hebat. Bos datang, kamu baru datang. Saya pikir penundukan diri aplikasinya dalam kehidupan kita itu harus seperti itu. Kalau di SKA sekarang ada aturan ketat sekali. Bukan olahraga. Masuk kelas dengan berkeringat aja, poinnya berat.
Memang perlu kadang-kadang anak-anak itu, wah, apalagi ruang ber-AC ya kalau kita ngajar di Alitia ya. Wah, anak-anak main bola keringetan, waduh ruang ber-AC bukan apa-apa ya. Mulek bahasa Jawanya ya. Makanya ada aturan. Itu di sekolah itu berbeda dengan gereja. Tetapi saya harus katakan, penundukan diri itu penting. Ya, kalau toleransi 5 menit, itu pun sebenarnya tidak cocok ya. Tapi kalau berlebih-lebih, seharusnya kita evaluasi diri. Saya ini harus tunduk. Gereja ibadah jam 7, saya harus tunduk. Gak boleh semau saya sendiri. Biarlah kita bersama-sama. Kalau ada penundukan diri, semua harmonis. Keluarga akan harmonis. Gereja akan harmonis. Bahkan pekerjaan kita, negara kita, kalau kita tunduk pada pemimpin-pemimpin yang baik, akan harmonis. Kuasa penundukan diri harus kita miliki. Karena Yesus sudah memberikan teladan penundukan diri. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak. Ini bicara soal penundukan diri hati seorang hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya dengan sikap berdiri. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Musik terus mengalun dengan lembut. Milikilah penundukan diri. Karena dengan penundukan diri, kita akan mampu melawan kuasa-kuasa kegelapan. Penundukan diri kepada firman Tuhan, penyerahan hidup kepada Tuhan, itulah yang akan mengatasi segala serangan-serangan, godaan-godaan dunia ini. Dengan penundukan diri, maka keharmonisan niscaya tidak akan hilang, tapi akan ada. Keharmonisan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam negara, bahkan dalam gereja akan kita alami kalau kita memiliki penundukan diri. Tuhan Yesus sudah mengajarkan penundukan dirinya ketika dia harus menderita, ketika dia harus bergumul. Tuhan Yesus menundukkan diri kepada misi surgawi, kepada kehendak Bapa. Dan dengan penundukan diri yang dilakukan oleh Yesus, maka justru Allah meninggikan Yesus. Kita pun demikian. Percayalah ketika kita memiliki hati yang mau tunduk, kelimpahan sukacita surgawi akan mengalir di dalam hidup kita, mengalir dalam rumah tangga kita, mengalir dalam gereja dan dimanapun kita berada. Milikilah penundukan diri. Bapa di surga, kami bersyukur di momen perjamuan kudus yang akan kami terima hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kami harus
memiliki penundukan diri kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa terus dimerdekakan oleh kehidupan-kehidupan karakter yang lama. Bahkan kami bisa menjadi berkat dalam keluarga, masyarakat, dan di dalam gereja. Biarlah kami memiliki hati yang tunduk kepada Engkau ya Bapa. Kami memiliki hati yang tunduk kepada pimpinan kami, kepada otoritas yang sudah Tuhan berikan, kepada para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang sudah menjaga jiwa kami. Kami tunduk ya Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Kami berseru, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Nya dan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita. 1 Yohanes 3 ayat 17 berbunyi, barang siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuliakan Tuhan dengan pujian, Aku Berserah. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus dengan segala milik. Selalu bersandar dan cinta dalam sepatu. Bait ketiga, mari kita bangkit berdiri. Berserah kepada Yesus, diriku buat Tuhan. Lingkup kasih dan kuasa biar berkat Tuhan nyata. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Doa persembahan mohon kesediaan Losovina. Bapa dan kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan, kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas undangan yang kami boleh datang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami untuk membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Mohon Tuhan kiranya berkenan menguduskan persembahan ini supaya layak dipakai di dalam pelayanan di tempat ini, untuk meluaskan pelayanan, untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga persembahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa berada di dalam
kasih karunia dan pimpinan Tuhan supaya hidup kami. Apapun yang kami lakukan, sungguh muliakan nama-Mu. Berkati kami ya Bapa dan segala usaha pekerjaan kami dalam segala hal ya Tuhan, hal yang baik, supaya segala sesuatu yang sudah memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga dan dalam Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja kepada penatua yang bertugas, disilahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya akan membacakan warta gereja. Yang pertama terkait pelayanan penerima tamu dan kolektor akan dijadwalkan segera oleh penatua, dan Bapak Ibu yang akan dijadwal akan diingatkan setiap minggunya bila bertugas, dan kami harapkan kesediaan Bapak Ibu semua untuk bisa mengambil bagian di dalam pelayanan penerima tamu dan kolektor. Yang kedua, pada hari ini akan diadakan perjamuan kudus, biarlah kita bisa mempersiapkan diri pada ibadah pertama dan yang kedua. Yang ketiga, pemberkatan pernikahan kudus akan diterima oleh Saudara William Wijaya dan Saudari Lydia Carolina pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 jam 11 WIB di Holy Grace Harris Chapel, Malang. Mari kita doakan pasangan yang akan melaksanakannya agar bisa mempersiapkan pemberkatan dan acara-acaranya dengan baik. Dan bila ada Bapak Ibu saudara-saudara yang berkeberatan bisa menyampaikan kepada hamba Tuhan dan penatua. Saudara William Wijaya ini putra dari keluarga Bapak Rudi dan Ibu Evi, terus kita dukung dan doakan. Yang keempat, persekutuan komisi wanita akan diadakan pada hari Jumat 11 Agustus jam 7 malam, mengundang seluruh kaum wanita untuk bisa menghadirinya. Untuk warta keuangan bisa Bapak Ibu lihat di warta di LCD, dan pelayanan-pelayanan, jadwal pelayanan paduan suara, konseling, kelas katekisasi bisa kita baca di warta yang sudah dibagikan di grup gereja. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Pak Pendeta Sugiono, dan juga rekan-rekan yang mengambil Bapak Pendeta Suhartoyo, maaf, sama S-nya Su ya, Bapak Pendeta Suhartoyo, dan juga rekan-rekan yang telah mengambil bagian dalam pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dan kepada Pak Pendeta disilakan. Mari kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang para penatua untuk maju ke depan untuk mempersiapkan meja perjamuan. Bagi jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa ke meja penerima tamu. Nanti akan diberikan. Mungkin ada yang terlupakan atau terlewatkan. Apakah ada? Angkat tangan supaya penatua bisa memberikan. Kalau ada, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus yang kita lakukan ini sudah diumumkan minimal 2 minggu, sehingga kita yang hadir pada pagi hari ini, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik.
Perjamuan kudus yang kita lakukan ini adalah perintah Tuhan. Dengarkanlah bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kemudian Tuhan juga berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, kamu akan menjadi peringatan akan aku. Sebab makan roti dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus yang kita lakukan setiap 2 bulan sekali sebagai kebersamaan di seluruh sinode GKT ini mempunyai makna. Yang pertama, mengingat penderitaan Kristus di masa yang lalu. Manusia sudah jatuh dalam dosa, namun karena kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan memikul dan menanggung dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Yang kedua, perjamuan kudus mempunyai makna persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus kita dipersatukan di dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Maka sebagai anak-anak Tuhan kita juga diingatkan, kita juga harus menjadi jemaat yang erat bersekutu di dalam keadaan suka dan duka. Yang ketiga, perjamuan kudus ini mempunyai makna pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang. Dengan mengikuti perjamuan kudus, menyatakan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua sebagai penggenapan janji keselamatan yang sempurna. Itulah 3 makna perjamuan kudus. Kiranya kita bisa paham dan mengerti. Kalau ada di tetangga kita atau gereja lain yang mengadakan perjamuan setiap minggu, setiap bulan atau apapun juga, kita sudah paham makna perjamuan kudus. Sehingga kita tidak hanya karena perjamuan tiap minggu kita lalu bisa pindah gereja atau pindah aliran dan sebagainya. Ini menyedihkan sekali. Kita harus tahu makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan makan dan minum ini membuat mujarab seperti obat-obat dan sebagainya, bukan seperti itu. Ya, kita memperingati akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Kita harus paham maknanya. Mari bersama-sama sebelum kita lebih dalam mengikuti perjamuan kudus, saya mengajak kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, karena untuk menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna. Penghampaan diri, kerendahan hati, ketaatan, dan pelayanannya menjadi teladan bagi kami. Bagaimana kami harus membalas segala anugerah-Mu. Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini, kami bertambah-tambah dalam anugerah-Mu sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Berikanlah kami iman yang teguh, karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib-Mu, dan menyebut Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan. Agar kami dapat memiliki hati yang penuh penyerahan dan mampu melewati kehidupan yang penuh persoalan ini dengan mengalami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atas cawan itu, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Sebagai hamba Tuhan, saya tetap mengingatkan bahwa perjamuan kudus ini boleh diterima bagi mereka yang sudah menerima baptisan anak-anak dan kemudian telah disidi, atau bagi mereka yang telah menerima baptisan dewasa. Dan yang lebih penting adalah bagi mereka yang telah mempersiapkan hati, baik itu anggota gereja kita, GKT Ampenan, maupun anggota gereja lain yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, kami mengundang untuk mengikutinya. Mari bersama-sama kita yang sudah memenuhi syarat dan mempersiapkan diri dengan baik, kita bangkit berdiri, kita akan persiapkan roti dan anggur kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan. Darahnya tercurah untuk kita. Darahnya tercurah untuk kita. Cawan mengingatkan selamanya. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur,
Silakan minum. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Silakan yang wanita katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Pria, berlimpah kasih-Mu, bersama-sama semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mengambil waktu sebentar kita berdoa untuk pergumulan kita. Saya tidak tahu pergumulan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetapi katakanlah kepada Tuhan dengan doa yang senyap. Berdoa secara pribadi di rumah Tuhan yang kudus ini, untuk kita ditolong bisa melewati, bahkan mengalami kesuksesan di dalam Tuhan. Berdoalah. Mungkin kau mempunyai persoalan dengan istrimu, suamimu, anakmu, mertuamu, tetanggamu, persoalan di gereja, persoalan di pekerjaan, apapun juga. Mungkin kau juga sedang mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh, yang membutuhkan banyak biaya, membutuhkan banyak perhatian. Bahkan kau mengalami kesepian, kesendirian di tengah-tengah keramaian dan kemewahan. Datanglah kepada Tuhan pagi hari. Katakan, aku orang yang merdeka. Aku mau terus hidup dalam kemerdekaan, dalam kemenangan, karena Tuhan beserta. Aku mau mengandalkan otoritas Tuhan, kekuasaan Tuhan. Aku mau menundukkan diri di dalam kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Jangan ego, jangan sombong, jangan iri. Tundukkan dirimu di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu dengan berdoa, berserah kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu dan juga jemaat-Mu datang memohon pemulihan demi pemulihan di dalam hidup kami. Hidup kami terasa berat, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya yang kadang-kadang membuat kami mengalami terus gejolak. Tolonglah kami semuanya yang hadir pagi hari ini ya Bapak. Kau sudah mendengar seru doa anak-anak. Kau sendiri yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Amin. Besar anugerah-Mu. Silakan penatua bisa menutup meja berjamaah. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
penatua bisa kembali duduk ke tempat. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh. Doksologi. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ketika semua ada artinya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati segalanya yang
Tuhan.